besar yang layak kami agungkan, sebab Kau besar, sebab Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Kita katakan sama-sama, Ku beri kemuliaan dan hormat kami. Kami undang semuanya dengan hormat untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, Kau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama berikan kemuliaan kita. Ku beri kemuliaan, hormat kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ku angkat suara kami hanya untuk Engkau. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Tiada seperti, yes, amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Engkau besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau besar, amin Tuhan. Yes, amin. Haleluya Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Terima
kasih Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Engkau Tuhan yang mengetahui sampai kedalaman setiap hati kami. Engkau mengerti setiap kami dan mengenal setiap kami. Manusia terbatas dalam mengenal kami, tetapi Engkau Bapa yang selalu mengenal dan mengerti setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat mujizat demi mujizat yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami yakin dan percaya, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang sakit akan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus mujizat terjadi Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memiliki masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu Tuhan. Ini setiap kami, alirkan sukacita-Mu mengalir buat setiap kami, agar kami dapat bersuka cita. Biarlah damai yang melebihi segala akal mengalir atas setiap kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang kencang, yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Siji, loro, telu. Ayo konco podo melu. Amin. Kita bersuka cita bersama-sama karena Tuhan sangat baik buat kita. Haleluya. Siji, loro, telu. Ayo konco podo melu. Papat, limo, enem. Derek Gusti sing temen. Pitu, wolu, songo. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep. Derek Gusti mesti mantep. Siji loro telu. Siji loro telu. Ayo konco podo melu. Amin. Papat, limo, enem. Derek Gusti yo sing temen. Pitu, wolu, songo. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep. Derek Gusti yo sing mantep. Opo iyo tenan, tenan. Opo tenan. Iyo pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan, tenan. Opo tenan. Iyo pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Siji, loro, telu. Ayo konco podo melu. Amin. Papat, limo, enem. Derek Gusti yo sing temen. Amin. Pitu, wolu, songo. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep. Derek Gusti yo sing mantep. Opo iyo tenan, tenan. Opo tenan. Iyo pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan, tenan. Opo tenan. Iyo pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan, tenan. Opo tenan. Iyo pancen tenan. Derek Gusti mesti selamat. Opo iyo tenan, tenan. Opo tenan. Iyo pancen tenan.
derek Gusti mesti selamat. Syukuri uripku ing ngarsane Gusti, amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti, amin. Gusti Yesus tansah paring panglipuran, ayem tentrem sakabehing panguripan. Tak syukuri uripku ing ngarsane Gusti, amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran, ayem tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya, amin. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep, gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Tak syukuri uripku ing ngarsane Gusti, amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran, ayem tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminya, amin. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep, gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gusti Yesus kula tresno selaminya. Katakan, Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pangarep-arep, gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita semua mau memperoleh hidup yang kekal. Tetap semangat, karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita, agar kita tidak menjadi penonton, tetapi mengalami mujizat kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Boom, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kita bersuka cita. Kita merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam hari kesehari kita. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap
kuasamu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bum bum dahsyat kuasamu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat kuasamu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, Tuhan kita takkan terkalahkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kami undang semuanya bangkit berdiri dengan hormat. Kita katakan bum bum, lebih sukacita lagi ya, lebih semangat lagi kita katakan. Langsung refnya saja. Bum bum dahsyat kuasamu, amin, tak pernah berubah. Katakan, kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatanmu, amin, tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat kuasamu, amin, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatanmu, amin, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, Tuhan kita takkan terkalahkan. Puji Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk sebentar kita ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita merindukan akan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita katakan, pribadi kami Tuhan, yang Engkau Tuhan pribadi yang selalu mengenal hati kami, bagaikan rusa yang senantiasa rindu akan aliran air-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Amin Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita semua sembah Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan Engkau. Melawat setiap kami, lawat setiap kami. Kami rindu mengalami mujizat-Mu dalam hidupku, mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami terjadi. Ini kami Tuhan, ini kami rindu Engkau. Lawat setiap umat-Mu satu persatu, hadirlah dalam setiap kehidupan umat-Mu satu persatu. Lawat setiap umat-Mu, lawat setiap umat-Mu, lawat setiap umat-Mu, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
segenap hati kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menjadi pengharapan dalam hidup. Amin Tuhan. Tuhan, biar hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari di mana Tuhan menuntun setiap kehidupan kami. Berikan kekuatan kami, berikan kami iman untuk terus kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih sebentar kami renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, dan hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, kiranya kita tetap selalu bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan tetap di dalam tema tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana bangkit, ya, setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Baik kepada ke-12 rasul maupun kepada murid-murid yang lain. Ya, 1 Korintus, di surat Korintus Tuhan berfirman, Dia menampakkan juga kepada 500 murid, Bapak Ibu. Apa artinya Tuhan menampakkan diri kepada para murid ini? Ini menjadi bukti bahwasanya Yesus yang disalib itu sudah bangkit. Ini menjadi bukti bahwasanya Tuhan Yesus menepati apa yang disampaikan, apa yang difirmankannya itu, ya, melalui kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Yesus kepada para murid. Dengan kebangkitan Kristus ini membawa pengharapan Bapak Ibu yang besar bagi kehidupan orang percaya. Sebab dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka janji Tuhan untuk Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita seperti disampaikan di dalam surat Yohanes pasal 14, itu menjadi sebuah harapan bagi orang percaya untuk kita memiliki tempat di dalam kekekalan. Amin. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus antara orang mati, ya, Tuhan katakan bahwasanya Tuhan mau menepati janjinya. Dengan apa? Dengan naik ke surga. Ini menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Sebab kalau ditanya Bapak Ibu, apa yang menjadi keperluan manusia yang sejatinya, kita ini memerlukan apa Bapak Ibu? Dunia ini. Tempat tinggal. Benar enggak? Manusia itu perlu tempat tinggal. Sehingga manusia akan berusaha
berupaya supaya dia memiliki tempat tinggal di bumi. Dan tidak sayang-sayang banyak orang mau mengeluarkan segitu banyaknya uang mereka untuk membangun apa? Tempat tinggal. Dan tempat tinggal itu menjadi kebutuhan buat setiap manusia. Sehingga kita pun sebagai orang percaya kita juga memperoleh pengharapan itu. Bukan hanya tempat tinggal di dunia yang sewaktu-waktu kita bisa tinggalkan, tapi tempat tinggal yang benar-benar untuk kita tinggali selama-lamanya, yaitu di tempat kekekalan. Oleh sebab itu dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini menjadi pengharapan. Karena Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia juga naik ke surga. Kita akan belajar di dalam 1 Petrus Bapak Ibu, ayat pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah apa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan siapa? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu, perhatikan nih, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dengan kebangkitan Kristus, Tuhan ingin setiap kita memiliki pengharapan yang penuh. Amin. Pengharapan kepada siapa? Kepada pribadi Yesus. Dia bukan hanya sekedar menyelamatkan kehidupan kita dengan mati di atas kayu salib, tapi hal yang luar biasa, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwasanya dia akan menyediakan tempat, Bapak Ibu. Kalau di dunia aja setiap manusia punya pengharapan, punya harapan memiliki tempat tinggal, terlebih pada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kematian, kita harus punya pengharapan yang penuh, bahwasanya dengan kebangkitan Kristus dan bahkan melalui kenaikannya ke surga, kita memiliki pengharapan bahwasanya kita punya tempat tinggal, Bapak Ibu. Amin. Ini yang harus kita miliki untuk selalu memiliki harapan di dalam Kristus. Ayat yang keempat dikatakan begini. Harapan untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat apa? Cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di surga bagi siapa? Bagi saya. Amin. Tersimpan di surga bagi saya. Itu harta sesungguhnya. Seperti minggu lalu Bapak Ibu kita dengar firman Tuhan. Kita harus mau menabur untuk harta surgawi. Kita harus mau memberikan hidup kita di dunia ini untuk kita tabur supaya kita memiliki harta surgawi. Amin. Dan melalui kebangkitan Kristus, janji Tuhan atas kehidupan orang percaya itu harus tergenapi dalam hidup kita. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini harus menjadi pengharapan kita. Dan di ayat yang kelima dituliskan, yaitu siapa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara. Perhatikan ini. Sementara apa? Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada apa? Zaman akhir.
Jadi kita memiliki pengharapan yang penuh akan Kristus. Kita sedang menantikan waktu itu, Bapak Ibu. Waktu di mana keselamatan itu dinyatakan. Dan kapan itu? Di zaman akhir. Di waktu akhir. Kita ini sedang menjelang waktu yang akhir. Oleh sebab itu kita penting untuk kita tetap memelihara kehidupan iman percaya kita. Penting untuk kita mengalami kelahiran dari Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Pengharapanmu jangan ditaruh kepada dunia. Karena sebenarnya dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi kalau orang masih menaruh pengharapannya kepada dunia, dia tidak siap untuk masuk di dalam kekekalan, Bapak Ibu. Kalau pengharapan kehidupannya masih dia utamakan kehidupan dunia, maka dia tidak masuk, tidak siap masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya. Karena Bapak Ibu dengan jelas dikatakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita harus mengalami kelahiran dari kebangkitan Kristus. Artinya apa? Jangan lagi hidup dengan hidup cara yang lama. Ya. Kita harus menjadi manusia yang baru. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menerima apa? Bagian kekal. Ini penting Bapak Ibu. Penting ini. Menerima bagian kekal. Seperti dikatakan di ayat yang keempat tadi, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kita harus siap menjadi orang-orang yang menerima bagian dari apa yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu, hanya orang-orang yang mengalami kelahiran dari kebangkitan Kristus yang akan menerima. Karena di ayat 3 tadi dikatakan kita harus dilahirkan. Kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita siap menerima bagian yang tidak dapat binasa itu. Ini sebentar lagi Tuhan mau bagikan ini Bapak Ibu. Karena kita di akhir zaman. Dengan kondisi dunia yang ada, Tuhan ingin mengingatkan, tidak lama lagi loh aku datang dan menyatakan bagian yang harus kita terima Bapak Ibu. Dan jangan sampai kehilangan. Jangan sampai kita kehilangan bagian tentukan Tuhan itu. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan Tuhan dalam kehidupannya, kita harus menaruh pengharapan kita kepada hal-hal surgawi, Bapak Ibu. Pengharapan kita harus kita taruh kepada pribadi Yesus, bukan lagi kepada dunia. Tanya, megah-megahnya rumah kita, kalau kita mati apa kita bawa Bapak Ibu? Sebanyak-banyaknya uang kita, kalau kita mati bawa enggak? Enggak bisa. Kalau manusia di dunia aja mengupayakan untuk memperoleh bagian duniawi, memperoleh rumah, memperoleh apa yang dia inginkan di dunia ini, terlebih pada kehidupan nyata, kehidupan di alam setelah kematian, kehidupan kekal, kita harus upayakan
supaya kita memperoleh apa? Bagian. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya begini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berpesan supaya murid-murid tidak gelisah. Sebab Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka, bagi kita orang percaya. Perhatikan di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Janganlah apa? Gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah apa? Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa? Aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan berpesan, jangan gelisah hatimu. Kalaupun kamu di dunia, kamu tidak punya apa-apa, kamu mungkin tidak memiliki, mohon maaf, bahkan memiliki rumah, jangan gelisah. Kalau di dunia ini kita tidak punya, mungkin tidak bisa memperoleh apa-apa yang kita inginkan, Tuhan ngomong, nggak usah gelisah. Karena apa yang ada di dunia itu sewaktu-waktu kita tinggalkan. Tapi gelisahlah kalau kita tidak memperoleh ini. Kita harusnya lebih gelisah. Benar enggak? Jangan malah kita gelisah ketika kita tidak peroleh sesuatu yang di dunia. Jangan gelisah kata Tuhan. Jadi hidup di dunia ini jangan gelisah. Kalau hidupmu tidak memperoleh apa yang kamu inginkan. Gelisahlah kalau kamu tidak memperoleh bagian yang Tuhan tentukan. Itu kita harus gelisah, Bapak Ibu. Jadi kalau kehidupan kita di dunia mungkin kita mengalami keterbatasan, mengalami hal-hal yang ya tidak seperti orang lain miliki. Tuhan ingatkan, jangan gelisah. Amin. Jangan gelisah. Karena bagian kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Bagian kita sesungguhnya adalah di tempat di mana Tuhan berada. Amin Bapak Ibu. Di sanalah Tuhan menyediakan tempat tinggal. Mempersiapkan tempat tinggal. Inilah yang luar biasa. Dengan kebangkitan Kristus, maka janji Tuhan ini, karena ini diucapkan sebelum Tuhan naik ke surga. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan peristiwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-murid loh. Kebangkitannya murid-murid dijumpai oleh Yesus. Dan kenaikannya disaksikan oleh para murid. Dan ini adalah menjadi pengharapan kita. Ketika kita mungkin mengalami keadaan yang tidak seperti orang lain alami, percayalah Tuhan itulah pengharapan kita. Oleh sebab itu ayat ini dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Jangan percaya apa yang ada di dunia, tapi percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Kenapa? Karena apa yang dia katakan pasti ditepati. Amin. Janji Tuhan kepada setiap orang beriman adalah bagian yang Tuhan tentukan di surga. Ayat 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah, perhatikan, tempat kediaman kita di bumi dibongkar. Apa itu kemah? Diri kita, bukan rumah
fisik kita yang dibongkar Bapak, kena gusur, enggak Bapak Ibu ya. Kena gusur, kena sita, bukan. Ini pengertiannya bukan tempat tinggal saudara yang kena gusur atau kena sita bank. Atau kena apa. Tapi ini berbicara mengenai tempat tinggal. Dikatakan karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah apa? Menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini harus menjadi pengharapan kita. Hari-hari akhir, di zaman-zaman akhir, kita harus merubah mindset, pemikiran, pengharapan kita tertuju hanya kepada perkara kekal Bapak Ibu. Amin. Karena sewaktu kemah tempat kediaman kita ini dibongkar dan kita harus bersiap menempati tempat tinggal kita sesungguhnya. Dan itu harus menjadi sesuatu pengharapan yang membuat hidup kita lebih semangat Bapak Ibu. Jangan malah kehidupan kita menjadi kendor karena kita tidak memiliki sesuatu di dunia. Tapi kita harus gelisah kalau kita belum siap untuk sesuatu yang kekal. Jadi dengan kebangkitan Kristus, paradigma kita, ya, pemikiran kita harus menaruh itu kepada pengharapan bahwasanya kita harus bersiap kalau sewaktu-waktu kuncinya sudah mau dikasih. Amin atau amin? Amin Bapak Ibu? Dengan kondisi di dunia ya, dengan apa yang terjadi, maka saudara dan saya harus mau mempersiapkan ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam 1 Petrus ini, asal pertama, yaitu dengan kita mengalami kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka percaya kalau maut saja dikalahkan, Tuhan pasti mampu menolong kita untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Dikatakan di ayat 5, dikatakan, yaitu kamu. Ya, ayat 3 tadi memiliki pengharapan yang penuh untuk menerima bagian yang kekal, juga apa? Untuk kita dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara apa? Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Percaya orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus, mengarahkan pandangannya kepada kekekalan, percaya di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mampu memelihara hidup kita di dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Karena hidup di akhir zaman itu tidak mudah Bapak Ibu. Hidup pada zaman sekarang ini lebih sulit, benar enggak? Lebih sulit, tidak mudah. Oleh sebab itu kita perlu dipelihara di dalam kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan manusia kita. Dan hari-hari ini, sekali lagi, Tuhan nyatakan, kekuatan manusia itu terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Amin. Tangan Tuhan mampu menolong kita. Oleh sebab itu, orang yang sudah dilahirkan di dalam kebangkitan Kristus harus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Bukan lagi kepada dunia, bukan lagi kepada kekuatan dunia, bukan lagi pada kekuatan kita, tetapi kepada kekuatan Allah.
Karena dia yang mampu menolong kita untuk tetap bertahan sampai keselamatan itu dinyatakan. Amin. Orang-orang yang berharap kepada Kristus yang sudah bangkit bahkan naik ke surga pasti mengalami pemeliharaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 dikatakan begini. Tuhan apa? Mengetahui hari-hari orang saleh. Percaya Bapak Ibu? Tuhan itu mengetahui hari-hari orang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Perhatikan ini, orang saleh, maka milik pusakanya akan tetap selama-lamanya. Bagian yang kekal tadi pasti menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Tapi jangan dilupakan, apa? Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 19, mereka, siapa mereka ini? Orang saleh. Amin. Orang yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dikatakan, mereka tidak akan mendapat malu waktu lalu apa? Mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari apa? Kelaparan. Ini janji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, mau lahir dari kebangkitan Kristus, tidak lagi hidup dengan kehidupan yang lalu, dengan model kehidupan yang lalu, tapi mau berubah hidupnya menuju kehidupan yang Tuhan ingin, yaitu orang yang saleh. Maka percaya, tangan Tuhan yang kuat itu akan menopang kehidupan saudara dan saya. Walaupun kita harus melalui waktu kelaparan pun, Tuhan berjanji kita akan kenyang. Amin. Kenyang apa? Kenyang dengan segala kebaikan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Perhatikan Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah apa? Orang yang engkau pilih dan engkau suruh apa? Mendekat untuk diam di mana? Di pelataran Tuhan. Baca sama-sama. 2, 3. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di mana? Di rumahmu, di baitmu yang Tuhan janji. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia akan menjadi kenyang di masa kelaparan. Amin. Kenyang apa? Kenyang dengan segala yang baik dari Tuhan, bukan dari dunia. Amin. Kita akan dikenyangkan oleh pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Ayat 6. Apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan apa? Perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan dengan adil engkau menjawab kami. Wah, menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi apa? Kepercayaan. Percaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita taruh pengharapan dalam hidup kita, itu Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat
Untuk apa? Untuk kita ini kenyang dengan kebaikan Tuhan. Di hari-hari yang semakin sulit ini, kita harus mengambil sebuah keputusan untuk menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan. Dan saya mau yakinkan Bapak Ibu, orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan berjanji Dia akan mengenyangkan kita dengan segala yang baik di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, ayo taruh pengharapan kita. Iman menjadikan kita memiliki kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Tetapi kekhawatiran itu menjadikan kita tawar hati. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, menjelang kedatangan Tuhan, saudara, iman harus tetap menjadi bagian yang kita miliki. Supaya kita tetap terpelihara oleh tangan Tuhan yang kuat. Amin. Tuhan ngomong, jangan khawatir. Sebab itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah apa? Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Percaya, Tuhan yang memelihara hidup kita. Sambil kita menantikan keselamatan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Asal engkau percaya, asal engkau yakin dengan iman, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Jangan khawatir. Kekhawatiran itu membuat kita, tadi loh saya katakan, kekhawatiran itu membuat tawar hati. Benar enggak? Kekhawatiran itu membuat kita menyerah. Kekhawatiran itu membuat kita mengeluh, sambat. Tapi iman itu memberi kekuatan untuk kita terus berharap, pasti Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan bukakan jalan bagi saya. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Dalam kita memaknai kebangkitan Tuhan serta kebangkitan Tuhan yang kita peringati pada hari-hari ini. Amin. Hal yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita harus mengalami kelahiran dari kebangkitan Tuhan Yesus? Supaya kita menjadi manusia yang baru. Dengan kita menjadi manusia baru, maka kita akan mengalami sukacita ilahi. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan Yesus? Belum ya, nanti. Belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Itu iman Bapak Ibu. Lalu dikatakan apa? Baca 2, 3. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Dia mengalami kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Harusnya orang percaya itu mengalami sukacita Tuhan yang tidak terkatakan. Sukacita yang tidak dapat diukur dengan dunia. Contoh, orang bisa sukacita kalau banyak duit, bener enggak? Akeh duit bisa guyang-guyu, bener? Wajar, dunia pun seperti itu, bener? Dapat cuan, dapat untung, huyu Bapak Ibu, sukacita. Hidupnya tenang, sukacita. Nggak ada masalah, sukacita, itu wajar. Dunia pun seperti itu. Tapi di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa kesesakan, bisakah dunia sukacita? Nah, tidak bisa.
Tapi di dalam Tuhan, Tuhan mau kita mengalami. Walaupun di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, untuk kita hidup di dalam Tuhan di dunia ini, tapi kita tetap ada sukacita yang tidak terkatakan. Artinya apa? Loh, kenapa kok kamu sukacita? Embo, tapi hatiku rasane bersukacita. Amin. Bergembira. Loh, masalahnya akeh kok jek isem guyu. Nggak ngerti, nggak bisa tak omong. Tapi dalam diriku ada sukacita. Itulah sukacita ilahi, Bapak Ibu. Sukacita kita bukan berdasarkan dunia. Kalau berdasarkan dunia, wah, mudah hilang. Tapi kalau sukacita ilahi itu adalah sukacita yang tidak bisa diukur dengan kondisi keadaan. Tidak bisa diukur dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam kesesakan pun, di dalam penderitaan pun, Paulus, murid-murid Yesus, mereka masih bisa bersukacita, Bapak Ibu. Dan kehidupan orang percaya harus mengalami sukacita ini, sukacita ilahi. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan. Ini yang harus kita alami. Amin. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, percaya Tuhan pelihara. Sambil menantikan kedatangan Tuhan, hidup kita harus penuh sukacita. Amin. Sukacita itu nampak sederhananya dari apa? Coba buka masker didik, guyu didik. Lihat, nah gitu saudara. Nah, lihat senyumnya, lihat senyumnya. Kamu sukacita? Sukacita? Tapi gak guyu. Sukacita itu nampak dari wajah, amin. Tadi saya gambar terpelihara tadi itu sambal, sego, iwak asin. Ada orang-orang tertentu kalau nggak makan sing enak-enak, waduh, nggak suka cita. Benar enggak? Tapi kalau saya itu ya, asal ada nasi, sayur, ikan asin, aduh sambal. Kadang-kadang sambal sama kerupuk gitu aja, waduh. Iya loh. Saya tuh kadang-kadang sama istri, udah nggak usah repot-repot, masak ikan asin lombok hijau. Makan saya tuh lebih lahap daripada makan steak. Lebih lahap Bapak Ibu. Jadi sukacita kita tidak ditentukan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, dengan kondisi. Sukacita ilahi tidak ditentukan dari apakah dunia, tapi sukacita ditentukan dari Dia yang memiliki sukacita. Amin. Oleh sebab itu pemazmur berkata di dalam Mazmur 33 ayat 21. Iya. Karena siapa? Karena Dia hati kita bersukacita. Bukan karena dunia. Bukan karena berkat. Bukan karena kita miliki kita bersukacita. Tapi karena apa? Karena Dia. Siapa Dia ini? Tuhan. Kita harus mengalami sukacita ilahi. Sukacita ilahi itu hanya terjadi karena Dia, Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Jadi di duit kan di duit tetap meh. Apa sumeh itu? Senyum. Ya toh? Tetap senyum. Tetap sehat. Amin. Omah ngontrak, omah cilik, tetap sukacita. Amin. Aku gak ndek omah nang dunya, tapi bagianku kekal. Ini pengharapan Bapak Ibu. Mungkin aku di dunia hidupku sederhana, gak seperti yang lain. Bapak Ibu gak perlu iri. Tapi asal engkau hidupmu mau kau taruh pada pengharapan, tempatmu di sana Bapak Ibu. Tempat yang kekal.
kita punya tempat. Makanya walaupun belum punya omah, belum punya rumah, kalau tanya, wis duwe omah, sudah punya, beli, enggak, dibelikan. Wih, rumahku lebih apik dari rumah orang yang ada di dunia ini. Wih, kaget Bapak Ibu, soge sampean. Wah, sing soge dudu aku, tapi sing soge bapakku. Wah, gitu, amin. Kenapa? Kita punya bagian. Dan sebentar lagi bagian itu mau dikasih. Kunci itu loh mau dikasih Bapak Ibu. Oleh sebab itu hiduplah di dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya. Jangan gelisah. Katakan, saya tidak gelisah. Jangan gelisah dengan keadaan di dunia ini. Dengan keadaan kita di dunia ini jangan gelisah. Karena bagian kita sudah ditentukan. Bagian yang kekal untuk selama-lamanya kita miliki Bapak Ibu. Oleh sebab itu Roma 15 ayat 13 dikatakan Allah sumber apa? Pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Dia kita bersukacita. Sebab Allah itu sumber sukacita. Amin Bapak Ibu. Jadi walaupun dompetnya kembang kempis, sukacita tetap sukacita. Karena sukacita kita bukan berdasarkan apa yang dunia tawarkan, tapi sukacita kita karena Tuhan. Sukacita Tuhan itu tidak ditentukan berapa banyak kita menerima berkat Tuhan. Banyak salah orang memaknai. Iya, dia seneng karena berkatnya banyak dari Tuhan. Lah aku bukan. Sukacita kita bukan didasarkan berapa banyak kita menerima berkat Tuhan, tapi bagaimana kita mengalami hadirat Tuhan. Apa dasarnya? Perhatikan Roma 15 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makan dan minuman. Makan dan minuman itu bicara apa? Berkat. Jadi bukan itu diberkati berarti dia wis cedek karo surga. Aku yang tidak diberkati, yang biasa-biasa saja adoh karo surga. Ada orang-orang pemikiran gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan, kerajaan Allah itu bukan soal berkat. Amin. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam hidup saudara. Amin. Bukan masalah berkat. Bukan berarti orang yang mungkin diberkati biasa-biasa saja dengan orang yang diberkati luar biasa terus kita ngomong kamu sih kurang iman, kurang doa. Sedangkan yang diberkati itu. Tuhan ingatkan, kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum. Bukan masalah berkat. Tapi kerajaan Allah itu bagaimana saudara mengalami kebenaran Tuhan. Amin. Mengalami damai sejahtera. Mengalami sukacita oleh siapa? Roh Kudus. Bagaimana dalam kehidupan keseharian kita mengalami damai sejahtera. Hidup di dalam kebenaran. Kita tetap bersukacita. Dari mana? Enggak terkatakan. Itu Bapak Ibu, kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan diukur kerajaan Allah itu dengan berkat. Makanan, minuman. Sing makan ikan asin, wong enggak mampu. Sing makan steak,
Ini orang diberkati Tuhan. Orang mesti sing mangan steak iki diketar ketir, esuk bayar utang piye. Tapi kita makan sederhana, kita ada sukacita. Amin. Hidup di dalam kesederhanaan, ada damai sejahtera, tetap seneng. Dari mana senengnya? Jembo. Tapi itu Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ake masalah, tapi tetap hatinya sukacita, damai sejahtera. Dari mana datangnya? Bukan dari kondisi yang ada, tapi dari Tuhan, Bapak Ibu. Dari Roh Kudus yang memberi sukacita itu dalam hidup kita. Itu penting, itulah kerajaan Allah. Mengalami kerajaan Allah bukan berbicara mengenai seberapa besar berkat yang kita terima. Tapi mengalami kerajaan Allah, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Tuhan. Kesimpulannya, jangan gelisah hatimu karena dunia. Ya, jangan gelisah. Tapi milikilah pengharapan dan tetaplah bersukacita karena siapa? Tuhan Yesus. Maka percaya kita akan mengalami pemeliharaan Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi kebangkitan Tuhan itu harus benar-benar kita alami dalam hidup ini. Ayo, momen-momen ini ya, kita sebentar lagi juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu menjadi sebuah kabar sukacita bahwasanya aku punya tempat yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Benar? Tapi oleh tangan Tuhan, oleh tangan ilahi. Dan kita akan menempatinya. Wah, ini harus menjadi kesukaan buat hidup kita. Karena banyak orang masih belum tahu apakah dia akan menerimanya. Masih berusaha, tapi kita orang-orang ya berkata, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Amin Bapak Ibu. Dan itu akan menjadi bagian kita, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau pujikan sebuah lagu, Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat kubanggakan, semua karena cinta-Mu. Bapak Ibu, kita hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan sudah berikan keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan Tuhan saat ini sedang menyediakan tempat tinggal. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Itu yang harus menjadi kesukaan kita, pengharapan kita. Kalau orang berharap kepada dunia, pasti dia tidak siap. Dia tidak siap. Dia akan berat tinggalkan dunia ini. Tapi kalau orang berharap kepada apa yang Tuhan katakan, sewaktu-waktu pun dipanggil, kita siap. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari kita pujikan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku kasih-Mu,
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilih, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan lamaku. Katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing Yesus pegang, Yesus pegang, amin, tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Katakan Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya.
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, Yesus. Yesus, erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku, Engkau alasan selama ku hidup. Saya minta saudara Dimas maju ke depan untuk berdoa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu yang telah kami terima pagi ini. Kami percaya Tuhan apapun yang kami dengar pagi ini semuanya datang daripada Engkau. Amin. Ajar kami untuk memiliki hati yang gembur Tuhan, sehingga benih-benih firman-Mu yang telah kami terima akan bertumbuh keluar dari tempat ini Tuhan. Kiranya pohon firman-Mu akan tetap bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, ajar kami hari demi hari untuk memiliki iman akan Engkau. Kami percaya hikmat, marifat, akal roh budi hari demi hari Tuhan akan sertai dalam hidup kami. Sehingga oh Tuhan, kami tetap akan beriman kepadamu apapun yang terjadi Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau lah sumber kekuatan dan juru selamat kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, dan kiranya hari demi hari kami tetap punya kepercayaan, punya iman yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sampai hari akhir kami, Engkaulah yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Kiranya setiap dari kami tetap kuat dan tetap yakin bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengucapkan selamat datang, mungkin ada yang baru pertama kali beribadah dan kita semua pasti diberkati Tuhan. Pengumuman minggu ini adalah ibadah raya, kita laksanakan hari Minggu jam 8 pagi mulai. Di tempat ini, mari kita ajak saudara-saudara kita yang lain agar dapat merasakan berkat rohani yang daripada Tuhan. Dan setiap jam 8.30 di aula belakang ada ibadah sekolah minggu. Hari Kamis Ada. Hari Kamis kita akan ada doa malam jam 6 sore di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, kita berdoa bersama-sama. Kita memberkati kota kita agar kota kita diberkati dan dipulihkan dan keluarga kita diberkati Tuhan. Mesbah pagi setiap hari Rabu sampai Sabtu di tempat ini jam 4.30 sampai jam 5.15. Jadi mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Dan untuk laporan persembahan perpuluhan tanggal 8 Mei 2022 837.000 dan kolekte 392.000, kas kasih 350.000. Terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah ambil bagian di dalam memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan membalaskan, mengembalikan berlipat kali ganda. Kami undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan. Kau hiasi kehidupanku berkat kemurahan-Mu.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Di akhir ibadah ini kami tetap membawa bangsa negara kami, kota kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Ya, Mari kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, Tuhan nyatakan untuk bangsa negara kami dan kota kami. Sehingga bangsa ini dilawat oleh Tuhan, dipulihkan, dan bahkan Tuhan bawa bangsa kota kami kepada kesejahteraan yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, melawat setiap umat Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Ya, buat sidang Yesus. jemaat tempat ini. Glory Mereka yang tidak hadir, mungkin Ya, mereka yang sedang Tuhan, sakit, mereka yang sedang tolong, mengalami Tuhan. permasalahan, Ya, mereka yang mungkin tolong, melakukan Bapa-Mu. bepergian. Dalam Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, Amin. pertolongan Tuhan, perlindungan Amin. Tuhan nyatakan. Amin, Saat pagi hari ini kami juga berdoa buat sidang jemaat tempat Ya, ini. Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka, Amin, usaha Tuhan. mereka, Amin. mereka yang pegawai negeri, Ya, mereka yang berwirausaha, Glory. buka toko, mereka yang bertani, bercocok tanam, Tuhan berternak, Tuhan Amin. memberkati dengan Amin, limpah, Tuhan. Amin, limpah Tuhan. di dalam Amin, nama Yesus. amin, Tuhan. Tuhan curahkan berkat Tuhan, Amin, Tuhan. pemeliharaan Tuhan nyata, tangan yang kuat menopang setiap kehidupan jemaat Tuhan. Amin, Mereka yang sakit saat ini dijamah, Amin. disembuhkan Yes. di Amin. dalam Amin. nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Yesus. Mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Ya, Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Tuhan melingkupi keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan tempat ini. Amin, Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan buat segala kasih Tuhan. Tuhan terus Tuhan berkati tempat ini. Biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, Memenuhi setiap bangku-bangku yang ada. Amin. Dan biarlah Tuhan kota ini boleh dimenangkan, boleh dilawat, boleh mengalami Tuhan kabar keselamatan. Oleh karena Tuhan kasih kemurahan-Mu melalui hidup kami. Amin, Kami Tuhan. berdoa Tuhan sepanjang minggu ini biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Amin. Buat aparat keamanan yang sudah berjaga, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan. Kiranya tangan-Mu menolong mereka, menutup bungkus mereka. Hingga Tuhan dengan otoritas ilahi mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Amin. Terima kasih, sebentar kami mau pulang. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, menjaga kami. Dan kami pulang dengan membawa jawaban doa-doa kami. Membawa mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan untuk kali yang kedua. Dan biarlah kita beroleh
kasih kemurahan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom. Shalom, shalom.